kasih tahu. Kenapa Nabi Isa dan Yesus itu tidak sama? Nabi Yesus itu lahir di kandang domba, tetapi Nabi Isa lahir di pohon kurma. Ya teman-teman ya. Stop dulu, sebentar. Stop dulu. Tidak, satu-satu dulu. Sekarang tunjukkan ayatnya kalau Yesus lahir di kandang domba. Kalau ada Yesus lahir di kandang domba, aku kasih pulsa 100.000 buat Ica. Coba tunjukkan ayatnya. Coba jangan asumsi. Oke, di sini ada Google. Iya, coba. Bentar. Sampai tidak ada orang Kristen pun di muka bumi ini yang sanggup memberikan data ayat Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba. Itu penghinaan. Nabi Isa kok lahir di kandang domba, ngawur. Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Gak ada Yesus lahir di kandang domba itu. Gak ada. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Dalilnya ada. Di sini ada ayatnya. Penggenapan Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Lukas 2 ayat 7 sampai 12. Kasih 100.000 pulsa. Baca ayatnya. Jangan sudah ditulis. Lukas 2 ayat 7 sampai ayat 7. Baca ayatnya. Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Kamu baca ayatnya. Sama teman-teman saya. Kamu kasih sama teman. Baca ayatnya. Coba itu bukan ayat, itu narasi, Ca. Ini ayat itu nih aku baca. Narasi, itu ayat, Nanda. Coba. Itu ayat, itu coba aku bacakan ya. Coba aku bacakan. Lukas berapa? Mau pulsa nggak? Minta sama dia. Saya nggak ini. Kalian bantu saya tetap layar aja. Minta sama dia pulsa 100.000. Coba. Lu enggak bacakan dulu. Ica, kamu jangan dibohongi orang. Dibaca dulu ayatnya tadi. Minta 100.000 sama Nandar. Dibaca dulu ayatnya. Ada nggak kandang domba di situ? Coba baca dulu, jangan dibohongi orang. Iya, dibacakan dulu ayatnya. Ada nggak Yesus lahir di kandang domba? Sampai mampus pun nggak ada, Cak. Bentar, di seluruh... sabar. Iya, silakan. Dor. Di sini sudah ada. Di sini. Iya, dibacakan ayatnya, Ica. Gua butuh lu bacakan ayat. Kenapa Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem di Lukas Nandar. Iya, dibaca Lukasnya, bukan dibaca narasinya. Gimana sih lu? Bentar. Jangan dibohongi orang. Saya tidak bohongin, ini Alkitab yang berbicara, Nandar. Kalau kalian mau, tidak ada di sini. Kalau kalian mau itu minta sama Nandar 100.000. Saya kasih sama kalian. Iya. Saya kasih sama kalian 100.000. Iya, dibaca dulu. Dibaca, ada enggak? Ayo dibaca, ketampol kan? Kok ketampol? Di sini sudah ada. Iya, dibaca, silakan. Dibaca. Ayo, nggak ada, Cak. Ada nggak? Sabar, Butet. Kandang domba kelahiran Yesus. Di sini ada di Google. Iya, silakan dibaca. Bingung kan? Bingung lu, Cak. Gak ada Yesus lahir. Khususnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat penginapan. Tunggu dulu. Iya. Aku pastikan ya teman-teman, aku pastikan seluruh Kristen di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang mampu membuktikan bahwa Yesus lahir di kandang domba berdasarkan ayat Alkitab, nggak ada. Lu buka Google aja. Di sini ada di Lukas. Lukas berapa? Lukas, aku bacakan ya. Aku bacakan. Benar. Aku bacakan ya. Aku bacakan ya. Ini ya, Lukas 2 ayat 7, aku bacakan ya. Dan ia melahirkan. Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Ya Allah, Cak, ini zaman digital, Cak. Orang bisa ngecek sendiri, Cak. Aku bacakan, ini ayat Alkitab kamu kan?
Ini bahasa Indonesia, ini yang bawah bahasa Yunani. Saya Gak usah bacakan. bahasa Yunani, nggak ada kata Ya, saya bahasa Indonesia karena para pendeta tidak ada yang sanggup baca Yunani dengan saya. Sekarang saya bacakan. Loh, ya apa sih? Emang selama ini nggak ada kok pendeta yang bisa bahasa Yunani dengan saya. Semuanya terjemahan. Oke, saya bacakan ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di mana kandang dombanya? Di mana kandang dombanya? Nih aku kasih tahu ya. Menurut gospel yang asli, kasih 100 guys, kasih 100, loh, kasih 100, minta aku sama yang Anda. Loh, di mana kandang domba? Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Ini aku bacain buat kamu Nandar Iya, silakan baca yang keras. Lukas 2 yang keras dibaca. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendatangi diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, sudah? Mana ada kandang domba? Mana ada kandang domba? Palungan itu, mana ada kandang domba? Itu kandang domba. Loh, palungan kok kandang domba? Ini aku kasih tahu ceritanya, Ica ya. Makanya kamu tuh cerita, lu gak usah cerita, lu gak usah ngebahas tentang Alkitab. Gue bilang, kita ngebahas tadi kamu membedakan antara Yesus dengan Isa hanya karena tempat kelahiran. Di mana di dalam Alkitab sendiri tidak disebutkan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Aku cerita yang benar, fakta secara sejarah, ternyata Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Dengarkan saya ya. Panik sini, ngadapin si Nandar kok panik. Yesus itu, Cak, perhatikan baik-baik. Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Ada air yang mengalir sebagaimana disebut. Mana ayatnya kandang? Ayat Al-Quran. Sebentar dulu. Aku belum selesai menjelaskan. Aku belum selesai menjelaskan. Aku belum selesai menjelaskan. Loh. Oke, kamu jelaskan, tapi kamu harus misalkan gini, kamu menjelaskan sama aku, tetapi kamu harus jawab pertanyaanku ya. Oke ya? Iya, boleh. Oke ya, sebentar ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Oke. Pulungan, nih pulungan kandang domba, tuh pulungan. Wah, pulungan. Nah, sama. Mana ada ayat pulungan, kamu ngawur, Ica. Gak usah dibohongi, aku tuh bukan orang bodoh. Sebentar, aku jelaskan dulu. Sebentar dulu. Nandar, makanya bukan. Bukan. Ini aku bacakan ya. Perhatikan Ica ya. Tanya sama kamu loh. Aduh. Iya, boleh. Iya, silakan. Enggak apa-apa. Saya akan dengerin dia ngomong. Silakan. Coba ya. Kan sudah aku bilang ya. Tidak ada umat Kristen. Teman-teman. Saya nggak akan panik sampai kapanpun, nggak akan panik. Perhatikan aku. Saya akan terus. Tidak ada umat Kristen di muka bumi ini kecuali ayatnya dirubah ya, yang mampu menunjukkan ayat yang berbunyi Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba itu ajaran bapak-bapak gereja. Ayatnya tidak berbicara demikian. Jadi begini ayatnya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya di lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kenapa Yesus itu dibaringkan di palungan? Karena tidak ada penginapan. Jadi ceritanya begini. Yesus sebentar. Iya, ini tentang Nabi Isa. Oke, tentang Nabi Isa. Tentang Nabi Isa ya. Untuk menceritakan Tuhan Yesus saya. Gua cerita. Gua cerita Nabi Isa gua. Gua cerita Nabi Isa gua ya. Nabi Isa lo. Iya. Ya. Gue cerita tentang Yesus gua. Ya. Oke, Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Tidak mungkin. Minta ayatnya. Oke, ayatnya ya. Sebentar, saya tunjuk ayat dulu berarti. Saya harus jelas guys, nggak boleh.
dia tidak berhak untuk menceritakan Tuhan Yesus saya. Karena apa? Dia berbeda, tidak boleh, karena itu bukan hak dia. Tetapi dia berhak untuk menceritakan Nabi Isa-nya yang ada di Al-Quran. Nah, saya berhak untuk menceritakan Yesus Kristus saya, tetapi saya berhak untuk menanyakan. Dia juga berhak menanyakan kapan Tuhan Yesus lahir, kapan itu berhak dia. Kapan Tuhan Yesus lahir, kapan Tuhan Yesus disalibkan, kapan boleh berhak nanya. Tetapi dia tidak berhak untuk menjelaskan tentang Tuhan Yesus saya. Karena itu apa? Bernarasi dengan seenaknya. Understand? Tetapi saya di sini berhak untuk menanyakan. Begitu. Ya, oke, aku bacakan ayatnya ya, terjemahannya ya. Quran surat Maryam ayat 23 ya, sampai dan seterusnya. Enak. Coba. Loh, Quran surat Maryam ayat 23 dan seterusnya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pohon kurma. Dia berkata, ayatnya. Quran surat Maryam ayat 23. Kamu buka sendiri. Tunggu. Maryam ayat 23. Ayat 23. Maryam? 23. Iya. Sampai 26. Loh, Ya, udah panik dia. 23 sampai 26. Ya, aku bacakan ya. Bacalah. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, yaitu Yesus, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, aduhai, alangkah baiknya aku isdat saja sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Maka Gabriel menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, Maryam. Sesungguhnya Allah Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Oke ya, dan seterusnya. Tapi di sini dijelaskan bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ya, sebentar. Jadi iya, saya lagi jelaskan dulu. Nanti setelah saya menjelaskan, kamu boleh jelaskan. Jadi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Nah, bayi Yesus, bayi Isa yang baru masih merah ini. Kamu nggak usah cerita. Isa. Jadi bayi Isa yang masih merah ini, Maryam kan tidak mungkin kan bermalam di bawah pohon kurma. Akhirnya diangkat oleh Maryam alaiha shalom. Diangkat lalu diungsikan ke penginapan. Ketika Nabi Isa alaihissalam diungsikan, diisolasi ke penginapan, ternyata penginapannya penuh. Karena penginapan penuh, Maryam ini di ayat ini, kamu jangan bernarasi dengan pikir. Enggak boleh, enak aja lu. Sebentar, aku belum selesai. Loh, sebentar aku. Sebentar belum selesai, Cak. Tolong kasih waktu aku dulu sampai selesai. Iya. Selesai, itu narasi lu, bukan cerita tentang Nabi Isa. Sebentar dulu. Ini Nabi Isa. Karena Nabi Isa, betul. 1 menit aja, 1 menit, kurang dari 1 menit. Karena Nabi Isa, sebentar dulu. Nah, itu hidup di mana? Biar saya bisa tahu hidupnya di mana. Ya di Yerusalem lah. Yerusalem, oke. Di Yudea, di Yudea. Ini teman-temannya. Ya, di Yudea itu. Sekarang tahun berapa dan tahun berapa? Ya, 2000 tahun yang lalu lah. Saya nggak ada cerita, harus ada tahunnya. Tahun berapa? 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. 2023. 2000 di Palungan. 2023 tahun yang lalu. 2023 tahun yang lalu. 2023 tahun yang lalu. 2023 tahun yang lalu. Iya. Itu berarti berapa? Yang jelas Nandar. 2023 tahun yang lalu. Nandar, ini kalau misalkan ini nggak ada nih ayatnya, kalau misalkan di lu kata nih, lu kan bilang di Quran Maryam 23 sampai 26 itu lahirnya di pohon kurma dan itu ada di Yerusalem. Nanti saya cari. Iya ada. Bahkan fosil, aku tunjukkan ya bahwa Yesus itu lahir di Yudea. Aku harus tahu nih, benar-benar loh. Nggak boleh sembarangan. Iya, sebentar.
Bahkan fosil pohon kurma di zaman Nabi Isa lahir itu sudah ditemukan. Nggak ada panik-panik Fosil di sini. Kita harus tahu tahun berapa, pada tahun di mana Nabi Isa itu dilahirkan. Katanya di Yerusalem. Dan ayat berapa? Ayat 23 sampai 26. Saya harus tahu nih, 23 sampai 26 coba katanya ayatnya. perhatikan ya. Nah, aku akan cari Ini Aku akan Caca, cari. ini sejarah ini Benar dari apa arkeologi ya, enggak? Tidak ada Ca. kata-kata Ica. panik. Ica, ini arkeologi Israel saja menemukan ya di mana Yesus itu lahir, yaitu di bawah pohon kurma. Coba perhatikan ini. Sejarah ini beritanya ya. Ini nih ya. Oke. Lu kenapa cerita di situ? Sebentar. Temukan ratusan Enggak, fosil. ini temukan ratusan fosil biji kurma berusia 2000 tahun yang lalu ini. 7 biji kurma berusia 2000 tahun atau zaman Nabi Isa bisa tumbuh menjadi pohon kurma setelah direndam dalam air. Jadi, nah ini nih, membangkitkan kembali kurma Yudea 2000 tahun. Jadi, kalau kita lihat sejarah fosil-fosil, ternyata Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Bahkan fosilnya masih ada, Ca. Terima lagi kebenaran apa lagi yang kamu tutupi dari apa yang sudah ditemukan. Jadi di Yudea, sebentar Ca, di Yudea, di tanah kelahiran Yesus itu sangat dijelaskan. Bahkan arkeologi menemukan fosil pohon kurma. Nabi Isa di abad berapa? Nabi Isa di abad berapa? 2023 tahun yang lalu. Abad bukan tahun, abad. Di abad pertama. Nabi Isa di abad pertama. Iya, di abad Ayatnya pertama. mana? Ayatnya mana? Aduh, ini loh Cat, sejarahnya Cat, kamu arkeologinya. Kalau sejarah kita nggak bisa. Di Al-Quran ayatnya mana? Al-Quran ayatnya mana? Bukan di sejarah. Kalau cerita sejarah kita tidak pernah mau tahu. Tetapi ayat di Al-Quran mana? Saya mau tahu Ini di ya, ayat di Al-Quran, bukan sejarah. Coba kamu ya, Kalau fosil sejarah pohon bisa aja kurma, orang menceritakan Caca, tentang sejarah. fosil pohon kurma di Yudea. Nggak boleh. Fosil Sejarah bisa pohon sejarah, kurma guys. di Itu Yudea. bukan cerita. Sejarah itu adalah Fosil, cerita. Tetapi fosil di Al-Quran pohon itu kurma harus di dijelaskan. Yudea. Nggak boleh begitu. Nggak ada. Fosil pohon kurma di Yudea. Kok Jong sih? Gue bilang itu Zong. Kenapa gue bilang itu Zong? Karena di Al-Quran harus ada ini ayatnya. Ayo silakan Nandar. Ayatnya Quran surat Maryam 23 sampai 26 kamu baca sampai selesai. Oke, 23 sampai 26. Aku baca dulu, kamu diam dulu situ ya. Aku baca kalau misalkan di situ di Al-Qur'an tidak ada tertulis bahwa di situ ada tahun dan tempatnya. Emang itu tidak berbicara tahun, itu berbicara tentang sekarang di mana? Sekarang di mana di dalam Alkitab dibicarakan Yesus lahir tahun berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Enggak, Yesus lahir tanggal berapa? Yesus lahir tanggal berapa? Di situ ada ditulis abad di mana? Di mana Yesus lahir, di abad mana? Tanggal berapa, hari apa? Enggak ada. Coba kamu tunjukkan dalil Alkitab bahwa Yesus lahir tanggal 25. Sampai dunia ini kiamat tidak ada Yesus lahir di tanggal 25. Ceritamu aja itu cerita Yesus lahir tanggal 25 saja itu nggak valid, nggak akurat. Ayo. Makanya Cak, kita harus realistis. Ceritakan tentang di Al-Quran dulu. Nggak ada, gue nggak akan pernah panik ngadapin dia. Harus realistis. Kalau Nandar, kalau gue panik, gue nggak akan terusin. Tapi ini enggak, gue nggak akan panik. Gue akan menceritakan tentang kebenaran buat kalian, biar kalian tuh pikirannya itu waras. Di mana? Ya, Kita dulu. Iya, kamu nih Cak, kamu bertobat aja Cak. Nggak ada kebenaran di dalam agamamu itu. Kebenaran hanya ada di dalam Islam. Sekarang saya tanya sama kamu, sampai detik ini aja Al-Quran, kalian aja mengimani Al-Quran, tetapi Al-Quran itu kita tidak tahu apakah benar-benar itu dari malaikat Jibril atau bukan. Karena apa? Malaikat Jibril bisa berubah-berubah bentuk. Nah, kalau dikatakan Allah bercerita, nih aku dibaptis nih Cak ya. Wahyu, aku dibaptis Cak. Berarti wahyu. Sekarang dulu ini gue bilangin dulu. Allah memberikan wahyunya kepada malaikat Jibril itu berangsur-angsur. Berarti angsur 1 kasih 1, balik lagi angsur 1. Gimana ceritanya? Gak gitu, keles. Jadi yang disebut berangsur-angsur itu misalnya ada suatu peristiwa yang namanya asbabun nuzul. Bukan kayak gitu konsepnya kamu. Begitu konsepnya. Ica ya. Kalau ada manusia di muka bumi yang mampu membuat ayat Al-Quran 3 ayat saja, saya masuk Kristen.
Apa Nggak maksudnya? ada. Ya nggak ada. Sekarang gini loh Nanda. Loh, Maksudnya gini loh karena Nanda. kenapa? Karena ayat Bukan, Al-Quran itu itu salah. firman Tuhan. Kalau ayat Salah, Alkitab Nanda. bukan firman Karena Tuhan. apa? Karena Loh. begini loh. Oke, dikatakan malaikat Jibril memberikan wahyunya dengan bahasa Arab, dan Nabi Muhammad ada di Arab. Jadi bahasanya bahasa Arab, katanya gitu. Nah, berarti malaikat Jibril ini berarti oke lah. Malaikat Jibril bisa berbahasa banyak-banyak begitu. Iya Nah, dong, bisa bahasa bisa dong. Arab, bisa Orang bahasa aku aja Jerman, bisa. bahasa ini gitu ya. Oke. Orang aku Oke. aja bisa Ibrani, Yunani Oke, bisa, oke. apalagi Berarti malaikat Jibril. Ya benar dong. Berarti Iya. malaikat Jibril bisa bahasa Jerman. Nanti Udah, nanti udah. Oke, sekarang gini, kalau Udah, misalkan sekarang malaikat tunjukkan, Jibril bisa berbahasa sekarang Jerman, tunjukkan. berarti malaikat Jibril juga bisa memberitakan kepada orang Jerman, dan itu bahwa itu adalah Al-Qur'an. Iya, sekarang tunjukkan Berarti Ica. berarti Al-Qur'an Mas- banyak yang nulis dong. Berarti itu tulisan-tulisan siapa? Manusia apa? Iyalah. Nggak ada kayak gitu kamu. Kamu nggak paham, Ica. Dari kemarin kamu dijelasin Bunda Korla nggak paham, dijelasin aku nggak paham. Bukan masalah nggak paham, nggak masuk di otak gue. Kalau misalkan kalau masuk di otak gue, Otak kamu mungkin. kecil, karena kamu kecil otak. Iya, karena perbedaannya tuh ini loh. Kalau